tentang apa itu Pastor Cell System yang kita suka singkat sebagai FCS. Kalau kita melihat konsep bagaimana mengubah strategi dan bagaimana mengaitkan dengan budaya, ada satu model yang sangat terkenal yang melihat bahwa perubahan itu ada di dua sisi, ya. Jadi kalau kita punya business direction, ya, ada aim, visi seperti KSPH Group visi 2030, ada misi, lalu kita punya corporate culture, ya, ada UCA, Pastor dan 12 key behavior, maka semua ini turun menjadi strategi dan dari strategi turunlah tonggak-tonggak. Kalau kita punya visi 2030, dulu 2020 kita sudah bikin, dari tahun 2020 sampai 2030 apa yang dilakukan, itu namanya business transformation milestone. Dari situ kemudian turun menjadi objektif. Ya, objektif ini disebut key success factors atau bisa menggunakan pendekatan OKR, ya, objective key result. Ini pendekatan bagaimana mengerjakan suatu project-project yang namanya milestone. Kemudian dari objektif turun menjadi rencana aktivitas atau activity plan di dalamnya. Nah, semua activity plan dari menurunkan strategi ini, ya, dalam rangka mencapai KPI atau kinerja yang mau dicapai, sehingga kita tiap tahun mencapai atau melebihi target-target yang ditentukan. Tapi satu hal selain strategi, juga kita melakukan pendekatan budaya. Ya. Pendekatan budaya ini kita mulai dengan kita sudah punya namanya core values, ya. Core values kita Pastor itu diturunkan menjadi praktik atau penerapan yang disebut Pastor Cell System FCS. Kemudian ini kita ukurkan kepada perilaku-perilaku kerja dari seluruh karyawan sampai pimpinan. Jadi kalau ada masalah, tinggal kita lihat perilaku mana yang dilanggar dari 12 key behavior kita. Nah, upaya ini, ya, pendekatan budaya atau disebut sebagai behavior improvement, ya, ini kita sebut sebagai Pastor Cell System, ya. Ini yang disebut sebagai jalur penggerak, menggerakkan kita menuju mencapai tujuan lewat perbaikan perilaku. Nah, satu sisi tadi perbaikan secara strategi atau quality, suka disebut quality improvement. Itu ada business transformation-nya, ada CIC, Continuous Improvement Circle, bisa juga menggunakan suggestion system, atau kita menggunakan root cause analysis, atau yang lebih singkat namanya PIKA. Nah, pendekatan ini disebut sebagai jalur pemandu kualitas. Nah, dari sini kita lihat salah satu yang harus kita bangun adalah Pastor Cell System. Ya, ini yang saya tunjukkan pada sesi sebelumnya. Salah satu perusahaan yang paling konsisten dan terbaik di Indonesia dalam menerapkan Cell System ini adalah salah satu perusahaan di Astra namanya PAMA. PAMA yang dulu hanya 28 miliar sekarang menjadi sekian puluh triliun, menjadi perusahaan kontraktor tambang terbesar, terbaik di dunia, salah satu, ya. Nah, salah satu yang harus dikaitkan di sini adalah bahwa di dalam kita membuat culture ini jadi perilaku, Pastor Cell System, maka BOD sampai kepada tingkat chief, ya, atau yang kita sebut sebagai PC, SPE, inilah culture leaders, ya. Nah, batasannya barangkali adalah para regional head atau general manager atau division head. Lalu ada culture agent. Culture agent ini, ya, ada yang disebut sebagai culture facilitators, ya. Ada yang kita sebut juga sebagai mitra pengubah atau culture agent. Nah, semua orang terlibat dalam melakukan perbaikan-perbaikan perilaku lewat Pastor Cell System. Semua orang di organisasi. Tapi pada tahun ini 2024 memang ini relatif masih belum banyak kita lakukan, baru dicoba. Yang kita lebih fokus sekarang adalah kepada pendekatan quality improvement, ya, lewat CIC dan SS yang sudah kita lakukan juga root cause analysis atau PIKA di dalamnya. Nah, seluruh orang di dalam organisasi kita, contoh ini yang ada di PAMA, mereka dilibatkan sebagai bagian dari counterpart, ya, orang-orang yang terkait dengan root cause analysis, ya, dengan pendekatan perilaku yang kita sebut Pastor Cell System, semua level. Jadi kalau kita lihat di organisasi-organisasi, semua orang dari paling atas, ya,
sampai kepada karyawan paling bawah itu terlibat ya di dalam sales system. Ya. Sebelum kita lihat apa itu sales system, maka pendekatan sales system itu ada namanya bagaimana kita create change agent. Change agent ini ada namanya mitra pengarah atau change leaders. Ya, ini tadi pimpinan tertinggi. Lalu ada pelatih utama atau change facilitators. Lalu ada change agent atau mitra pengubah. Ini adalah level-level mandor, assistant yang ada di lapangan ya atau section head. Kemudian sesudah kita menciptakan sistem agent, baru kita membuat mekanisme atau metodenya. Nah, metode yang ada adalah Pastor Sales System. Kita semuanya bisa dikatakan menggunakan pendekatan yang ada dalam pendekatan yang ada di CIC, mencari akar masalah. Dari akar masalah lalu kita ajukan solusi. Cuma semua masalah itu selalu dikaitkan dengan perilaku yang 12 itu. Dari sini kita ada pengukuran, create measurement, pengukuran. Nah, ini baru kita ukur untuk performance management, pengukuran performance appraisal, penilaian kinerja yang diukur salah satunya adalah bagaimana dia memutar atau menjalankan Pastor. Dari sana baru kita ciptakan event-event, ini yang belum kita lakukan, ya. Kita melatih mereka, lalu kita membuat lomba-lomba, lalu kita membuat gebiar-gebiar, nilai inti dan segala macam ya. Nah, ini semua tentunya upaya kita memutar sales system. Nah, pendekatan yang ada dalam sistem Pastor Sales System ini semuanya kalau kita lihat adalah pendekatan mencari akar masalah dan membuat solusi lewat tim tadi. Ya. Jadi kalau ditanya apa itu Pastor Sales System? Ya. Setiap orang di dalam perusahaan kita ya dia bisa membela diri ya menjadi sel baru ke generasi atau karyawan-karyawan baru sehingga program ini menjangkau semua karyawan kita. Jadi setiap karyawan dari atas sampai bawah terlibat di dalam sales system. Nah, sel merupakan kelompok dengan anggota, ada yang memfasilitasi namanya change facilitators, dia yang melatih mereka ya. Lalu ada change agent yang memimpin satu tim, biasanya 4, 5, 6 sampai sekitar 8 orang. Kemudian mereka berkomitmen membuat suatu program perubahan perilaku berdasarkan 12 key behaviors. Nah, tentunya ini dilakukan secara sistematik dan terukur. Akar dari setiap masalah pasti adalah ada proses yang salah atau ada orang yang salah dalam sisi kokumokinya. Nah, maka pendekatannya adalah membentuk piramid, ya, membentuk sel-sel, ya seperti di United Tractors atau di PAMA juga, sel system mereka itu, setiap karyawan terlibat dalam sel system, di PAMA itu ada 1.200 sel system. Bayangkan kalau setiap sel system dalam 1 tahun ada 3 masalah yang diselesaikan, maka ada 3.000 lebih persoalan yang selesai. Hanya pendekatan budaya lewat sel system mereka di dalamnya. Nah, tahapan-tahapan yang dipakai dalam sel system itu adalah tahap 1, identifikasi atau kenali permasalahan kinerja dan perilaku. Ya, kemudian anaconda, ini bukan ular ya, analisa kondisi yang ada. Kita cerita apa yang terjadi, lalu dicari akar penyebab masalah. Sesudah dikaitkan dengan 12 perilaku kunci yang ada di KSP Agro. Kemudian dari sana usulkan solusi, lalu terapkan solusinya, lalu evaluasi hasilnya. Ini salah satu contoh yang sangat bagus mencontohkan bagaimana perilaku-perilaku itu ada perilaku yang disebut perilaku yang unsupportive, tidak sesuai dengan budaya kita, yang 12 itu. Contoh kalau di Astra, di PAMA itu ada mekanik dan grup leader di plant, ya di tambang, kurang peduli terhadap delay, tidak ada operator. Delay, tidak ada operator. Tidak ada operator, maka terjadi delay. Sesudah pengisian bahan bakar, ya, refueling ya. Kemudian karena mereka hanya memikirkan KPI plannya, ya, sehingga tidak memikirkan transisinya. Kemudian contoh berikut adalah manpower OB-nya mereka masih kurang responsif terhadap pengantaran operator ke unit yang baru saja melakukan RFU tadi. Kemudian komunikasi dispatcher, ini adalah jembatan koordinasi antara plant, MIO dan operator mereka, operation mereka ya. Nah, itu masih kurang baik. Ini contoh nih. Di mereka kalau ada 1.200
200 sel system sampai 1.500, berarti mereka akan mencatat perilaku-perilaku apa di tempat dia yang belum sesuai dengan budaya mereka. Mereka juga punya 12 key behavior. Nah, ini contoh. Dan dari sini, ini saya lompat nih, ketika masalah itu diselesaikan, masalah tadi tentang grup leader yang kurang peduli terhadap delay tidak ada operator, maka ternyata potensial loss, duit yang hilang di site itu per hari adalah Rp494.443 per unit loh. Jadi kalau total mereka itu berarti ya 2.284 juta lebih ya per bulan. Ini all unit, satu tambang. 2 miliar, ini bukan duit kecil. Ya. Jadi kalau ini ditangani oleh mereka, mereka sudah lebih kompetitif dan lebih bisa menggunakan duit ini untuk membuat kegiatan-kegiatan yang lebih produktif ya. Nah, ini juga contoh di kegiatan kedua masalah operator, dia ya ternyata per bulan 50 juta itu kalau dihitung ya, lost time dan cost yang keluar ya. Dan kalau 1 tahun berarti ya satu unit ya, satu site 600 juta. Kalau mereka punya 12 site ya 12 kali 6 berarti 6 miliar kurang lebih ya dalamnya ya. Nah, kemudian ada lagi satu masalah operator standby. Itu loss-nya adalah per 4 bulan 2,1 miliar. Ya. Jadi bayangkan dalam 1 tahun berarti 6,3 miliar. Nah, begitu besar perbaikan-perbaikan yang mereka lakukan, dampaknya terhadap bisnis dengan melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, mereka tinggal melihat apa? Dari perilaku yang tidak sesuai, unsupportive behavior, lalu mereka lihat ya dikaitkan dengan 12 perilaku kunci mereka. Lalu dari sana mereka cari akar masalahnya, lalu diusulkan perbaikannya, lalu perbaikannya dilakukan. Nah, ternyata terjadi perubahan dari unsupportive behavior, perilaku yang tidak sesuai, tidak mendukung, menjadi perilaku yang sesuai atau mendukung. Nah, itulah yang menyebabkan benefit mereka rasakan. Tentunya supaya perilaku ini menjadi perilaku baru, tentunya perilaku baru ini menjadi suatu SOP, ada mekanisme, ada hal lewat SOP baru ini tentunya mereka di training, dilatih itu ya. Itulah kenapa mereka itu katakan dalam 1 tahun bisa jadi SOP-nya berubah. Kenapa? Karena sudah lebih baik perilakunya dibandingin yang sebelumnya. Nah, itulah kenapa di PAMA untuk driver atau operator misalnya mereka sudah punya driver 38D38. Artinya apa? Dari dulu sampai sekarang sudah ada 38 perbaikan perilaku khusus driver. Artinya perilaku driver mereka itu udah kelas dunia tuh. Karena sudah standar. Jadi setiap mereka mentraining atau merekrut driver baru, perilakunya harus yang sudah lolos tuh. Yang 38 masalah itu di dalamnya. Ya. Oke, kita bisa melihat banyak contoh di mana di PAMA ini perbaikan lewat sel system ini ya dilakukan ribuan per tahun dan membuat munculnya standarisasi secara nasional, artinya di seluruh site mereka. Ini juga dilakukan di Astra Golestari, di beberapa kebun, di Wilmar, bagaimana perilaku-perilaku itu diperbaiki. Ya, ini kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di PAMA, bagaimana supaya sel system mereka ini berputar terus. Ini sudah tahun ke-31 mereka melakukan ini, memutar sel system, 31 tahun. Sehingga mereka sudah terbaik di dunia dalam perbaikan kualitas, juga perbaikan perilaku di dalamnya. Saya Mario Utahayan, salam Salman.